yang terbaru juga sudah ada di sana. Luar biasa Bang Badeng. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumahnya Bang Badeng. Wah, iya Bang Jalan nih. Oh ya, saya dari channel Jalan ke Cilodong mau ya ngobrol-ngobrol Bang, mau ngopi gitu, mau cerita silsilah masalah Betawi Ya. dan terus gimana perkembangannya Pak gitu. Oh gitu, ya ya. Boleh. Duduk. Ya terima kasih ya. Aduh lagi sibuk nih Bang Badeng. Lagi santai ini, lagi main teh ya. Dari mulai berdirinya Fajar Jaya ya, kita mau bercerita tentang atau menanyakan silsilah dari keluarga besar Mak Wol. Mak Wol ini kan seniman Betawi Depok yang memang mempunyai talenta memang di lenong dan gambang kromong serta topeng ya. Saya pernah dengar nama beliau ya, tapi memang saya waktu masih kecil. Nah, saya tanyakan ini silsilahnya gimana nih, Bang Badeng atau Ko Titin yang jawab, silakan. Ko Titin aja yang jawab dah mungkin. Jadi Bang Jil kan nanya, Ya. siapa sih Kong Radi ini, Kong Radi dan Mak ini gitu kan. Karena Fajar Jaya terlahir dari Kong Radi. Kong Radi itu ayahnya siapa atau bapaknya siapa? Ko Jadi Titin ini. Kong Radi ini sama Mami ini dia suami istri. Suami istri Kong Radi Kong sama Mak Mami ini. ini Mak ini. Mami ini Punya- punya anak. punya anak Nah, anaknya 6 orang. 6 orang. Kalau apa sebutin Ko Titin siapa Boleh. saja? Dari hasil Bapak Raja sama Mami ini anaknya ada 6 orang. Siapa kira Ko Titin? Ayo Satu, sebutin. dia Cang Niin, Cang Niin ya, terus Cang Icang, Cang Icang, terus Cang Aman, Cang Aman ya, terus Cang Oro, Cang Orok, Cang Nai, Cang Nai. Mak Wol. Mawal berarti Mawal itu botot. Bontot. Nah, Dia abangnya 5. Dia nah, terus bicara yang namanya timbul kan di Betawi yang sering kita dengar kan Heeh. Mawal dan Cang tadi Cang Aman ya, Ya, Cang Cang Aman Aman. Daud yang lebih terkenal. Ya, Sama Cang Nai. ya. Nah, Bapak Radi dan Mak Mini ini memang awalnya atau memang sebelumnya memang pernah terlibat di atau pernah memang di kesenian lenong dan Betawi apa lenong dan gambang kromong juga awalnya apa gimana? Jadi awal pertamanya dia nggak tuju ke seni. Iya. Tapi Lenong ini berdiri di 60 tahun di Tahun 60. tahun 60. Mhm. Jadi ini anaknya udah remaja, semua anak-anaknya dia. Anaknya, ya. Jadi anaknya yang mengembangkan, anak-anaknya ini yang mengembangkan. Cuman Mhm. si Kong Radi ini nggak pernah nggak dibawa, namanya selalu dibawa dia. Jadi Kong Radi, ya kan, keluarga Mhm. Kong Radi. Jadi semuanya anak-anaknya dia jiwa seni semuanya, Bang Jel. Nah, tadi bicara kan dari Bapak Radi sama Wak Mini ya, atau ya itu kan punya anak namanya terakhir saya dengar tadi Mak Wol. Mak Wol, Cang Cang Nai, Nai, Cang Orok, Cang Orok, Cang Aman, Cang Aman, Cang Icang almarhum. Cang Icang. Nah, bicara Cang Icang nih. Heeh. Itu mempunyai anak siapa? Ko Titin biar Kalau tahu Cang nih. Icang di sini dia nggak punya anak. Oh, nggak punya anak. Karena dia udah meninggal masih muda. Mhm. Nah, kalau Cang Niin ini dia punya anak. Nah, ini punya anak di sini yang kita kenal yang udah terlahir dari Fajar Jaya, ini Mangsana. Mangsanan. Ya, Biasa ya. tuh Mangsanan tuh sering di TV tuh. Nah, Iya, itu yang dia main dari pepesan Kosong, kosong. kosong. Nah, Jadi Sama udah Mali itu, kosong. sama Pak Mali Kolot. Kosong, Nah, ya. Nah, itu dari keluarga Fajar Jaya. Fajar Jaya. Nah, cucunya langsung Mamini. Mami ini. Kong Radi, cucu langsung. Berarti memang ini terakhir kental banget ya Betul, Betawi nih ya. kental Semua dari banget. dari turunan dari Wak Mini sama Kong Radi Radi. itu bener-bener memang anaknya semua Jiwa ke seni. jiwa seninya memang kan termasuk larinya ke Bang Badeng dan Ko Titin nih ya. Iya. Nah, bicara tadi kan udah sampai apa namanya terakhir ini udah kuat nih ya di Betawi nih ya, di kesenian Betawi. Nah, yang saya mau tanya ke Bang Badeng nih, Iya. gimana selanjutnya Bang Badeng nih buat ahli waris? Sebutnya kalau ahli waris itu dibagi tanah ya Bang Badeng. Iya. Ini ahli waris dibagi budaya, Iya, iya. gimana Iya. ya? Iya. Nah, saya tanyakan nih Bang Badeng nih, gimana kelanjutan Bang Badeng? Mau teruskan leluhur kita nih, klik Bang Badeng sama Ko Titin nih buat melanjutkan apa sebutannya nah biar nih tetap langgeng lestari nih jangan sampai kemakan waktu sama zaman itu Bang Badeng. Ya mudah-mudahan saya berharap harapan saya ya atau harapan kami nih kita di sini keluarga besar Fajar Jaya, apalagi memang kental dari bapak tua sampai engkong dan kakek semua yang ada memang seninya seni kental jadi orang panjang. Tinggal di saya mah cucu dan cicitnya mudah-mudahan bisa lebih maju ke depan, lebih bisa dikembangkan, apalagi pemerintah daerah Kota Depok bisa mensorot kita punya Sanggar Fajar Jaya. Nah, tadi kan bicara Bang Badeng
pemerintah Depok nih. Sejauh mana nih pemerintah Depok atau Dinas Kebudayaan Kota Depok nih melihat kesenian Betawi nih yang ada di Kota Depok, khususnya ya Cilodong dulu dah. Ya, alhamdulillah untuk masalah mungkin dari pemerintah Kota Depok sudah ada namanya sumbangsi lah. Artinya dari dana hibah yang memang dari kita punya Sanggar Pajar Jaya ini sudah bisa direalisasikan dari alat. Itu. Salah satunya yang mana memang pengajuan alat itu sesuai apa yang ada mengajukan proposal nih Bang Jaya. Nah, terus bicara alat nih kan, ibaratnya kan alat ini kan ya nggak mungkin lah alat itu kan bisa didapat langsung dari pemerintah Depok itu Iya. dalam hitungan waktu Cuma gitu ya. cuma atau Iya. ibaratnya kan nggak mungkin lah kita bermain alat itu mungkin dari pemerintah Depok, pasti Bang Badek atau Pok Titi ini kan punya Alat warisan dari Iya. nenek moyang atau Ada. dari Mak Wol nih. Apa alat-alat itu yang sebelumnya digunakan sebelum dapat dari Pemkot Ya. Bang Badek? Memang sebetulnya sebelum kita dapat dari Pemkot Kota Depok, peninggalan dari almarhum Mawol itu memang ada Ada. alat-alatnya, Oh, berarti cuma masih tersimpan ya? Apa gimana? tersimpan. Cuma memang waktu kita mainkan itu dari sekarang yang memang sudah modern ketinggalan zaman Bang Jel. Maksudnya tinggal zaman Karena alat itu alatnya itu masih kayak keromongnya aja masih kaleng. Kaleng. Emang kalau sekarang apa? Kalau Bentuknya sekarang apa? kan kuningan dan perunggu. Kuningan dan perunggu. Iya. Ini juga saya. Iya. Nah itu kan kayak gongnya, keromongnya itu kan udah kuningan dan Hmm. perunggu. Hmm. Yang dulu masih eksis orang tua atau nenek saya main itu kan masih berbentuk kaleng. Tapi intinya dari semua yang ada zaman dulu tuh masih ada lah kesisa gitu loh. Iya, masih ada. ya, bisa Bahannya dimainin gitu. Bahannya memang bahan kayak kaleng gitu. Hmm. Bentuk keromong tapi bahannya masih bahan kayak kaleng. Ya. Kalau sekarang kan udah perunggu, Iya, udah udah bagus sekarang. kuningan, suaranya juga enak kan gitu. Bicara alat dulu nih sama alat sekarang kan kuningan dan perunggu tuh ya. Iya. Yang saya maksud di sini, apakah Bang Badek masih mempergunakan alat leluhur kita yang zaman dulu itu untuk pertunjukan di Pajar Jaya zaman sekarang nih? Untuk anak-anak sekarang masih sering dipakai atau Alhamdulillah. memang alat itu disimpan aja gitu? Simpan aja dah daripada nanti mungkin rusak atau mungkin nggak sesuai iramanya gitu dengan alat yang sekarang gitu Bang Badek. Alhamdulillah untuk sampai sekarang ini juga masih kita pergunakan untuk sebul atau orang hajatan lah, ada sebul hajat, nanggap, Kita kan Atau- gambang ada, Bang Jel. Gambang. Oh, gambang juga ada juga, gambang. orang nanggap ataupun acara Pemkot ataupun pemerintah Kota Depok masih kita pergunakan alat itu. Nah, oke. Dari segi alat dan segi silsilah tadi kita udah bicara atau kita Bang Badeng sama Pok Titi ini udah cerita-cerita nih, mulai dari Pak Warat Kong Radi sama Batua Mini kan, sampai punya anak ABC dah sehingga hafal tuh, sampai juga mungkin perannya Edi Mak Wol, ya kan. Nah, bicara almarhum Mak Wol nih, saya juga pernah dengar tuh Mak Wol memang seniman Betawi Kota Depok tuh yang pernah ibaratnya mempunyai tangan dingin lah, ibaratnya yang bisa membangkitkan atau mengorbitkan yang seniman Betawi yang sekarang udah terkenal seperti Pak Haji Mali, Pak Haji Mandra, mungkin Pak Bolot sama almarhum Pak Bodong nih. Nah, saya tanyakan sama cucunya nih, termasuk Bang Badeng, kenapa almarhum Mawol ini nggak bisa meledak atau dalam arti tidak terpopuler seperti rekan-rekannya gitu Bang Badeng? Iya iya. Jadi mengingat tentang hal itu mungkin perbedaan mungkin kita dari kemauan atau bakat. Sebetulnya terahnya Mawol ini memang sudah membuat satu wadah paguyuban yang memang berdiri di salah satu abangnya yaitu Cang Aman. Cang Aman ya, Cang Paguyuban Aman Dauk ya. Aman Dauk. Hmm. Itu udah ada salah satu paguyuban seni budaya Betawi, bahkan itu dari Nirin Kumpul sampai Bang Sanan Pepesan Kosong Lurah, Ya. itu kan memang saudara, terus Jaga Miharja, bahkan Bang Mandra, itu sudah sampai kumpul, bahkan Sinorai atau Ponori, Almarhum Nori ya, Nori ya. itu sempat datang ke Cilodong lah khususnya, Cilodong, Kelurahan ya. Kalibaru, Pernah nginjak dah. pernah Cilodong. injak di Sanggar Pajar Jaya. Kenapa kok bisa terbit nama Sanggar Pajar Jaya? Ya, Itu dulu nama Pajar Jaya itu diambil dari Sinar Jaya. Sinar Jaya, Diambil Pajar ujungnya, Jaya. diambil ujungnya jayanya aja. Jayanya aja. Sama diambil dari Sinar Pajar. Sinar Nah, Pajar. Sinar Pajar diambil pajarnya aja jadi Pajar Jaya. Pajar Jaya. Ya. Nah, bicara Sinar Jaya, Pajar Jaya itu kan ada keterkaitan budaya nih ya, masih satu keluarga besar nih ya. Nah kan dengan sebutnya nih yang seniman Betawi ini atau pemain lenong yang dulu mungkin dia masih katakanlah mainnya masih eksis dan masih Iya. ada sekarang nih kan, itu kan awalnya mungkin terbentuknya ya biasalah dari kita seperti ini, dari bermain
dari kampung ke kampung hingga mereka popularitas tinggi. Yang saya tanyakan kepada Potitin ya, Potitin aja nih mungkin nih. Ada kan tuh senimannya mungkin ya yang mungkin awalnya dari asuhan tangan asuhan Makwol, terus sekarang sudah popularitas sudah tinggi. Apakah dari mereka ini pernah silaturahmi atau mungkin pernah membantu untuk sebagai bintang tamu dan lain sebagainya nih, untuk secara personal keluarga aja gitu, Potitin? Kalau kita Pajar Jaya masih membutuhkan nih, kita kontak pasti dia datang. Oh gitu. Tapi selama ini bukannya kita nggak butuh, bukan. Ya. Tapi kita di sini juga masih belajar. Gitu kan, Pajar Jaya juga masih. Kan gini Potitin, kalau misalkan Pajar Jaya nih atau show nih atau dikatakan minta tampil nih di kampung acara pernikahan, acara atau apalah, Iya. pasti kan masyarakat nih melihatnya kan, wah nggak ada bintang tamunya, lenongnya nggak ada, menurutnya nggak ada ikonnya gitu kan, Pak. Nah itu trik Potitinnya main di Pajar Jaya seperti apa? Biar tuh rame, seru, ada yang tawa-tawa dan lain sebagainya gitu. Jadi emang kalau tempo hari saya punya pengalaman di kampung sawah ya, di rumah encek saya sendiri itu juga. Ya. Nah kita mengambil almarhum tuh Maji Nori. Maji Nori, Nah, ya. itu pun Tuan Hajat yang ngambil. Tuan Hajat. Kita dari Pajar Jaya nggak ngambil gitu, karena kita posisi kita juga mampu gitu kan. Ya. Karena kita juga bisa dan dibantu senior. Kalau kita udah namanya udah saw berarti kita mampu gitu kan. Ya. Saya pun posisi pribadi saya juga bisa menghibur masyarakat gitu kan. Jadi intinya gini Potitinnya, mau rame nggak rame, ya itulah kita. Nah, gitu. itulah saya. Itulah Jadi Pajar ibaratnya Jaya. tidak yang kecil itu kan, Ketergantungan. yang besar itu kan ibaratnya berawal dari yang kecil. Betul. Ya seperti yang mungkin yang pemain seniman Betawi Depok ibaratnya atau Betawi yang ibaratnya sekarang udah terkenal nih, yang disebut kita foto Bang Mandra, Bang Oci dan lain sebagainya, Polina, itu mungkin mereka yang berawal dari seperti Potitin gitu ya. Intinya ada percayaan diri lah di situ ya. Iya, kita percaya diri, kita pede aja. Mau ditonton mau enggak, intinya kita Pajar Jaya harus. Oh intinya harus. ibaratnya kalau ada. kata bahasa kerennya show must go on. Kalau tetap Iya. berjalan ya Tetap Potitin ya. berjalan, Betul, walaupun betul. nggak ada senior, nggak ada siapapun. Kembali ke Bang Badeng nih. Tadi kan itu lu bicara terang dan segala macam dan alat gitu Bang Badeng. Nah, di sini juga silatnya ada foto-foto ini Bang Badeng nih, ada pencak silat dan apa tuh namanya? Palang pintu Bang Badeng. Nah. Iya. Bicara silat nih Bang Badeng kan nggak jauh nih, ibaratnya kolaborasi sama lenong di dalam lenong nih. Nah, untuk silat saya tanyakan ini terahnya atau ibaratnya yang utama menurunkan ilmu silat ini siapa Bang Badeng? Atau mungkin dari keluarga sendiri atau mungkin ya ada dari lain atau gimana Bang Badeng? Jadi kalau terah jatuh silat itu ke saya, itu dari Cang Nae. Cara itu siapa? Cang Nae itu kebetulan kakaknya dari Makwol. Oh yang tadi sebutin tadi Ya, dari Waradi, Waradi, anaknya. anak si Asi Besen, Ya. Cang itu. Cang Nae untuk mewariskan apa namanya pencak silat yang beraliran gombel. Oh alirannya gombel nih. Ya, kebetulan sejarahnya kalau gombel mungkin kalau saya kupas tuntas siapa sih pendirinya? Sedikit aja gombel? Bang Badeng, kalau gombel itu yang mainnya gimana sih Bang Badeng? Apa katanya pernah dengar ada yang mainnya rapat atau yang gimana sih? Kita paham juga kalau situ Bang Badeng tuh. Iya, rapat apanya nih? Rapat bertarungnya masih di bawah meja aja sih masih bisa berantem Iya. itu apa itu? Jadi begini Bang Jelani. Sedikit aja itu ya, tentang gombel dah. Gombel itu sebetulnya simbolis dari ayam jago sebetulnya. Ayam jago. Apa sih yang dimaksud gombel? Gombel itu sebetulnya genggam. Genggam ya. Itu diragum tangannya jangan sampai terlepas. Aliran silatnya. Hmm. Karena sudah dikombinasikan kan banyak kan sekarang sudah pengasinan atau divariasiin ke beksi. Itu kan penampilannya biar supaya selaras di atas panggung. Ya. Khusus lenong ataupun palang pintu. Ya. Tapi kalau khususnya gombel itu nggak bagus kalau kita masukin ke palang pintu sampai ke lenong. Ke lenong ya. Karena Ya. memang dia sistemnya itu duel Bang Jelani. Duel ya. Jadi rapet, genggam. Jadi serangan sampai itu pun tidak dilepas. Nah, ini kan bicaranya kan dari Bang Badeng bilang tadi silatnya silat gombel dipadukan nanti mungkin akan pas show sebetulnya ada lenong kan biasa lenong itu nggak jauh dari silat dan komedi. Ada komedinya, ada silatnya. Jadi kalau salah satu nggak ada nih kayak ibaratnya makan tanpa sayur nih, gua nggak ada sambal nih. Sekarang Betawinya aja lucu doang, berantemnya nggak lucu. Bukan lenong namanya itu mah. Itu bang lawak ya kan. Sekarang lawaknya aja, berantemnya aja, actionnya aja lenong nggak ada itu bukan lenong namanya. Jadi harus padu nih. Tadi kita udah bicaranya Mas Bang Badeng nih ya masalah apa gombel udah dikupas sedikit ya. Oke lah next depan nanti kita ngobrol lagi. Nah selanjutnya nih Bang Badeng. Kan tadi kita udah bicara juga masalah alat, masalah silsilah dan makwol dan lain sebagainya. Nah satu lagi saya tanyakan. Nah untuk keluarga besar kan khususnya makwol ya kita bicara makwol nih. Apakah dari keluarga besar waktu Kong Radi dan Mak Mini itu
selain dari Mak Wol ini ada juga yang menurunkan bakat seninya nih. Iya. Ibaratnya dari anak yang ABC tadi tuh, Iya. yang Potitin sebutin tadi. Iya. Apa ada tuh kira-kira Potitin tuh? Dari seni, khusus seni di pokoknya seni lah, mau seni lenong kayak, mau seni musik atau lain sebagainya gitu. Jadi saya jawabnya ya. Ya, Nah, silakan Pak Jo. yang benar-benar menurunkan darah seni di keluarga Pajar Jaya itu Iya. Mak Wol, anak cucunya. Mak Wol. Nah, karena kenapa saya bilang gitu? Mak Wol punya anak 3, 3. Siapa tuh ya, Potitin namanya? Cahrum, Hmm. Nur Lela Jayadi, Jayadi. almarhum. Nah, sedangkan yang dia turunin ini Nur Lela. Nurlela, kok Nurlela ya? Oh, Nur Lela. Nur Lela ini punya anak 4, tapi dia tidak menurunkan darah seni. Ya. Nah, Po Cahrum ini tidak di darah seni. Ya, Nah, dia ibu rumah tangga biasa, tapi anaknya semuanya 6 orang lari ke seni. ke sini. Nah, itu Cucu dia. berarti jatuhnya kan? Cucu. Ke Mak Wol. Jadi terutama abang saya, saya, RT Badeng, Ridwan, Ramlan. Oh, semua Nah, larinya itu ke sini dia. tuh. Nah, Ah. langsung ke cucunya Oji. Nah, itu jadi itu darah kental dari Mak Wol langsung. Nah, terus kalau dari keluarga besar Bapak Tua Radi sama Mak Mini itu kan yang kita kenal cuma Mak Wol aja nih. Apa mungkin dari satu keluarga atau satu anak lagi dari Mak Wol apa Mak Bapak Radi ini ada nih yang nurunkan cucunya atau siapa gitu nurunin Ada. dari sini? Dari Cang Niin, Mang Sanan almarhum. Nah, Mang Sanan ini punya anak, namanya Usup. Oh, yang pasangan di pepesan kosong? Iya. Hmm, Nah, iya, iya. Usup ini bisa teyan. Sekarang Kan teyan. Nah, dia megang teyan. Nah, dia 1001 orang yang bisa teyan. Kita pun teyan. nggak mampu. Nah, tapi kenapa dia menguasai teyan? Karena bapaknya dulu pegang teyan. Oh, siapa tuh namanya? Usup. Usup. Pak Uso itu berarti dia main musik aja, nggak main lenong? Musik Iya, dia, musik. musik dia pegang, dia bisa megang musik. Nah, itu dia. Nah, lalu Wa Aman Daud nih, Wa Aman Daud. Pak Aman Daud ya? Pak Aman Daud. Nah, dia lari ke Suaib. Suaib. Suaib ini dia masuk ke Gambang bisa, masuk ke organ tunggal bisa. Ke Nah, musik terus bisa. bicara Pak Aman Daud nih ya, saya pernah mungkin pernah dengar biografinya ya di zaman dulu lah dia. Mungkin di YouTube juga nggak tahu nih ada apa enggak. Pak Aman Daud itu kan pernah juga kolaborasi, pernah saya lihat dia di tahun berapa lah gitu, tahun 80-an sama pernah main gambang kromong sama Bang Jaja Miharja nih. Oh iya pernah. Nah, bicara dengan senioritas sampai popularitas kan ya ibaratnya kan jauh nih ya, kayak Pak Aman Daud sampai Jaja Miharja dan Bu Nori dan sampai siapa senior sekarang nih Bang Ocit gitu ya. Iya. Yang saya tanyakan, apakah senioritas yang udah terkenal itu masih sering silaturahmi, kotor-kotor atau membantu sanggar yang masih ibaratnya mau dibesarkan gitu? Apa ada subsidinya atau ada motivasi secara mau dia ikut main? Udah pemain aja dah, bukan suruh bayar, yang penting sanggar lu maju. Gimana Baden jawabannya? Jadi sebetulnya begini Bang Jalani, Ya. kalau namanya kita itu orang apa seninya seni Betawi yang memang alirannya aliran kental, kita seorang seniman panjak lah dulu kan dibilang. Dulu perjuangan dari nenek saya juga itu pahit dia bilang kalau mengembangkan budaya Betawi. Ya. Dia aja sampai dibilang di tahun 60-an atau 65 itu kata dia ronggeng. Ronggeng. Dia mau keluarga ronggeng. Ronggeng itu jadi Ronggeng itu kan jaipongan yang pakai topeng kayak bilang topeng. Itu sampai dibilang sama orang, oh dia keluarga ronggeng. Ronggeng. Iya, ronggeng. Jadi sampai dikucilkan seperti itu perjuangan dari almarhum Hina, Allah. Hina lah. Hina. Ini Betawi itu. Oh, jadi Seni Betawi itu awal-awal almarhum mendirikan atau membesarkan kesenian Betawi atau Iya. Selenong itu sangat berat ya Sangat bebannya berat, ya. Ibarat sampai maaf ya tanda kutip mungkin ronggeng itu negatif. Negatif. mungkin ya. Nadak-nadak katanya. Padahal Sinden itu lah, kan begitu, itu nadak-nadak. seni. Heeh. Nah, lanjut Bang Badeng. Nah, terus perjuangan beliau juga ke Kampung Nanggela, pengasinan segala macam. Itu kan dibantu dari sekarang mungkin Bang Mandra ya kan itu yang sekarang popularitasnya udah bagus lah. Itu kan sudah bergabung dengan Makwo sampai dia bawa alat. Iya. Itu bukannya pakai kendaraan Bang Jelani. Nah, pakai apa tuh Bang Itu Badeng? dia jalan kaki, Jalan kaki. turun sawah, kali diseberamin. Zaman dulu tuh Bang Badeng ya. Itu dulu bukan pakai panggung, Pakai di latar. Latar di bawah. oh, Di bawah. pakai palet. Enggak ada palet-palet. Oh, jadi dia Dia terpal, Oh, terpal. iya, cross aja gitu, digelar kenapa? tiker aja dulu mah. Mainnya nggak ada panggung-panggungan dulu tuh. Nah, terus bicara zaman dulu nih ya, kita ibaratnya flashback ke belakang itu ibaratnya ya. Nah, itu cerita Bang Badeng itu sampai panggul-panggul alat, terus mainnya juga mungkin di alas cuman pakai terpal aja. Iya. Nah, terus kita bayangin nih, zaman dulu belum ada listrik Bang Badeng. Belum ada. Nah, itu pakai apa tuh Itu Bang pakai Badeng? lampu apa sih kalau ini Roma. centir kayak model centir, Centir, tempel di situ. Kita bawa patroma. Sama obor-obor dulu. Patroma tuh yang Atau bomba. patromat. Hmm. Iya. Oh, berarti ya
kita bisa bayangin nih ya, orang-orang tua kita nih membesarkan apa sebutnya? Betawi. Betawi itu sampai seperti itu ya. Luar biasa. Seni Betawi itu sampai luar biasa seperti itu ya. Iya. Makanya Kalau kita kita- sayang banget Bang Jel kalau sampai punah gitu kan. Jangan punah Pak Titing kalau bisa nih ya. Makanya Pajar Jaya di sini tidak mengharapkan uang atau imbalan apapun, tidak popularitas ya kan. Di sini Pajar Jaya yang penting ada. Untuk Depok ada legenda tertua. Ya ibaratnya gini lah Pajar Pak Jaya. Titing ya. Mau terkenal, mau enggak, Nah, mau maju, mau enggak, yang penting dia tetap Ada eksis. Pajar Jaya Ada. di sini. Tetap Gitu saya ya. kembangkan budaya Betawi. Betawi, kita orang Pajar Jaya benar-benar anak cucunya Mawon sih benar-benar ada. Ya ibaratnya gini enggak mati obor lah kalau orang Betawi gitu ya Pak Titing ya. Benar-benar ada. Nanti kalau Bang Mandra siapapun yang lihat YouTube ini ya kan, yang melihat cerita kita ini, oh iya ada cucunya Mawon ternyata di Pajar Jaya. Berarti Saya mau berkembang, dia gitu ya. datang ke sini gitu. Oh gitu. Biar Tuh dengar Pak Mandra tuh ya, nih Pajar cucunya Jaya Pak ada di Wol sini, nih ya. gitu. Ya. Bukannya kita nggak mau datang ke Bang Mandra, Ya. tapi Mungkin memang- banyak lagi Bang Jailani ya kan, kayak Bang Usam. Nah, Itu salah dia. satunya ya kan, yang memang dari Mawol juga sebagai besar anak asuh beliau untuk masalah di dulu paguyuban Iya. Pajar Jaya, Bang Usam, Bang Maman yang sekarang melatih kita nih dari cucu-cucu Mawol sampai Poiin. Poin Ya. ya. Sekarang Bang jadi Bang Boy. Tong, Bang Boy, Iya. suaminya itu kan salah satu dari memang Pajar grup Jaya. Pajar Jaya dulu bergabungnya di Cilodong. Mudah-mudahan mereka juga, kita sebagai orang Betawi, kita masih terus berjalan silaturahim. Mantap Pak. Iya. Jadi gini Bapak Adek ya, kalau saya lihat ini Betawi ini ibaratnya kalau kita lihat prahnya dari 60 ini ya, sampai ini orang-orang atau ibaratnya yang mungkin yang namanya sudah besar, mungkin yang sudah ibaratnya sudah tampil di TV dan lain sebagainya. Mereka itu mungkin ya dulu mungkin awalnya seperti itu ya perjuangan ya. Perjuangan itu saya Perjuangan bilang ya. tadi tuh, sampai di kampung ke kampung begitu tuh. Luar biasa. Nganggu Bapak alat Adek ya. bukan pakai mobil, enak sekarang mah kan. Gitu. Sawah turun lagi kali nyebrang. Tanya mungkin orang tua kali yang masih, ya mohon maaf, salah satu seni budaya yang masih hidup dan sekarang tahun sekarang ini Iya, iya. yang barengan Mawol Hah? itu waktu di Lenong, Kong Jenny. Kong Jenny ya. Orang Kong mana itu Jenny, Bapak Adek? dia orang Depok 2. Masih hidup. Dia masih hidup, Kong Jenny. Sekarang tinggalnya kalau nggak salah dia di Tanah Baru. Kong Jenny itu salah satu seperjuangan dengan Mawol Awal sama Mang Epon. Bang Epon. Itu sebagai lakon jago-jago apa namanya yang di Lenong. Iya. Mudah-mudahan mereka masih sehat. Nah, Ya. kalau saya lihat ini kan cerita dari Bang Badeng nih menarik sekali itu Bang Badeng ya, saya dengar ya. Jadi ini kesenian Betawi ini mungkin terlahir dan kita dari orangnya yang nggak jauh, orangnya itu tujuh ya. Cuma mungkin memang karena kondisi rumahnya jauh dan akhirnya sampai dari tahun 60 sampai 2021 sekarang, Iya. ibaratnya kan terpecah nih, Iya. pemekaran lah. Ada Lenong A, Lenong B, Lenong C, Iya. Lenong C Banyak sebagainya. yang lahir dengan Intinya Lenong kan baik. kerja Lenong. Cuma kalau saya lihat apa benar nih kira-kira penerawangan atau mungkin ya pemikiran saya ini Lenong ini yang awalnya mungkin didirikan oleh segelintir orang akhirnya bisa berkembang besar nih, memang orang itu juga atau memang ada sedikit ada orang lain itu yang mendirikan Bang Badeng. Seperti kan tadi Bang Badeng sebut dari Maradi sampai ke Mawol. Nah terus bukan Mamini ya. Mamini punya anak sampai Mawol. Nah terus yang tanyakan nih, seperti senior kita atau pemain-pemain lain yang sudah terkenal sekarang itu, apakah mungkin ada hubungan darah dengan keluarga Mawol atau mungkin mereka sebagai partner aja gitu? Oh, jadi ya perlu dijelaskan juga Bang Jali. Nah ini biar para gaya atau Ya. teman sobat-sobat tahu nih gitu. Jadi gini, sebetulnya memang di luar batas keluarga Bapak Radi ya. Kalau memang pemain-pemain karena dia cinta seni budaya Betawi, yang mana asal usulnya memang Pajar Jaya itu sangat tua sekali di sini. Ada tuh. Mereka bergabung dan berlatih lah Ya, dengan Bapak Tua Radi, akhirnya sampai ke Mawol dan Wakucut, saling berbagi ilmu saling lah ya. berbagi ilmu lah. Jadi dia berkolaborasi, multi talenta. Jadi pemain musik sampai dia lakon jadi pemain-pemain jago-jago di Lenong itu di-include sama Mawol dan Wakucut. Ya, dirangkul lah bahasanya ya. Dari Kong Radi Ya. digabungin. Nah, belajarlah mereka di situ semua dari keluarga besar Pajar Jaya Mawol ini, dari Kong Jenny, Mang Epon, semua itu mungkin dari yang di Nanggela yang sekarang mungkin Waijo. Waijo, terus Wadai, itu kan salah satu memang orang-orang yang kental dengan Mawol. Mawol ya. Seperjuangan perjalanan Sanggar Pajar Jaya mendirikan ini loh budaya Betawi kita, musiknya ini loh seperti ini gitu. Jadi mereka memang di luar keluarga besar Pajar Jaya, tapi Oh jadi intinya gini, Sila. saya bisa menarik kesimpulan bahwa memang ibaratnya Mawol itu punya
komunitas lah, kalau sekarang bahasa kerennya Kerennya. komunitas mungkin Komunitas. punya teman komunitas, jadi saling berbagi ilmu. Jadi lenong itu kan atau mungkin seni Betawi seperti apa sih namanya, lenong, gabak kromong dan topeng itu berarti bukan oleh satu orang ya. Iya. Iya. Berarti memang banyak orang ya. Banyak orang. Cuman kan zaman dulu belum ada HP tuh waktu itu Nah, ya, iya. belum ada apa sebutnya email dan segala macam Iya. nih. Jadi mungkin ya gerubuk itu udah ngumpul di sini nih, main di gua. Hmm. Bahasanya gitu ya mungkin ya. Iya. Nah terakhir Bang Baden nih, kita cerita udah kawan kidul, sono kemari. Nah kan dari segi Bang Baden nih, dari Pok Titi juga ini kan udah tahun 2021 nih, dari kalau kita lihat flashback 2002 apa 1960 kan lama banget nih. Harapan Baden nih khususnya untuk ya, regenerasi gimana Bang Baden nih, supaya nih kesenian Betawi khususnya yang ada di Depok nih Ya. nggak pudar gitu, nggak punah. Ya, harapan kami sih sebetulnya sebagai pimpinan Sanggar Pajar Jaya, yang mana artinya kita memang orang Betawi, mudah-mudahan tidak putus untuk masalah seni budaya Betawinya. Ya. Salah satunya khususnya yaitu lenong, gambang kromong, apalagi sekarang palang pintu yang dulu memang trennya itu rebut dandang. Rambut dandang. Mudah-mudahan dari regenerasi ini sampai yang sekarang Nah, kita sebentar Bang Badeng itu kalau rebut dandang itu sih baru dengar maksudnya gimana Bang Badeng itu? Kalau- Apa dandangnya satu? Apa gimana Bang Badeng? Kok bisa direbut itu? ya, jadi kalau sekarang kan palang pintu. Jadi Heeh. kalau besan itu sebetulnya dari tamu ini Hmm. merebutkan dandang Saibul Hajat yang itu tuan rumah. Oh gitu. Jadi Kalau yang bisa ngambil menang kan itu. Nah, kalau tamu itu punya pengawal, bisa ngambil dandang yang ada pengawal di tuan rumah, Ya. ambil tuh dandang yang diikat di belakang, Iya. Oh, yang kain itu. baru bisa tuh rombongan masuk. Oh gitu. Jadi artinya nggak sembarangan. Jadi manggil antara ini. palang pintu sama rebut dandang dia juga orang Dia cuma, juga. cuma beda nama doang. Beda nama. Sendiri. Iya. Putaran zaman. Trennya. Tren, Ya. masalah tren. Trennya Palang pintu. Oh gitu. rebut dandang sebetulnya dari dulu itu di Depok itu rebut dandang. Rebut dandang. Nah, kenapa bisa jadi palang pintu? Sebenarnya palang pintu itu dimiliki DKI, Bang Jel. Oh asli. Apa Aslinya rebut palang pintu dandang? DKI yang diceritakan oleh jagoan Tenabang, Sabni. Oh gitu. Sabni turun menurun karena Sabni dulu punya anak perempuan, Hmm. dia punya hasrat ingin memiliki karena kan Sabni ini dulu meminang anaknya Murtado jagoan Iya. Kemayoran. Iya. Tapi dengan catatan dia harus bisa dijatuhin Murtado jago Jadi Kemayoran. kalau mau kawin atau mau dapetin seorang gadis nih atau seorang mempelai harus jatuhin Palang pintu dulu. palang pintu dulu. Iya. Harus dapet dandang dulu deh. Iya, kalau dulu mah kan asli, dia harus jatuhin orang tuanya dulu. Oh, Lu gitu. bisa apa tong kalau kata Bira? Lu Oh. bisa apa tong? Kalau lu pengen kawin sama anak gua, lu harus bisa jatuhin gua sebagai orang tuanya. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi dulu itu asli, Bang. Berarti gini guys, cerita dari Bang Badeng ini cukup menarik juga ya. Berarti kalau memang kita nggak bisa dapet dandang, kita nggak bakal dapet orang yang kita suka gitu. Berarti dari Bang Iya, Badeng ya. karena Intinya. sekarang berbentuknya kan apa namanya, mengembangkan leluhur budaya yang dulu simbolnya seperti itu, Bang Jaya. Jadi nggak mudah artinya perjuangan seseorang yang akan menikah dengan anak yang ternama atau tersohor dengan mudah gitu. Nah, bicara dari luar tuh apa ibarat semua seni atau ibaratnya apa sih ya? Lenong, pajar jai, apa sebutnya, palang pintu dan sebagainya. Intinya yang bisa diambil dari semua pendidikan atau edukasi yang ada dari seni Betawi apa Bang Badeng? Seperti kayak palang pintu, terus lenong itu kan tetap intinya mengajarkan pendidikan buat kita. Ya. Nah itu menurut Bang Badeng gimana? Ya bagus menurut saya, Bang Jaya. Nah sekarang pemerintah kota juga sudah akan mengangkat seni budaya Betawi dari palang pintu ini. Saya Ya. sudah dengar itu dari sekolah-sekolah juga karena itu kita pandemi COVID. Jadi memang kurang begitu mencair seperti sebelum COVID. Jadi memang Nah. sudah ada programnya nih, saya dengar. Nah dari kita Depok kan mungkin karena perkenalan kita lagi pandemi nih ya, pandemi COVID-19 atau ibaratnya corona nih. Nah terus kan kita kan ya ibaratnya vakum lah semua sampai kesedihan pun mati total ibaratnya. Nah upaya dari Bang Badeng buat tetap eksis tuh biar ya ibaratnya sebulan sekali masa iya sih nggak bisa tampil gitu, atau ibaratnya nggak bisa show mas go on gitu lah bahasa kerennya gimana Bang Badeng itu? Ya memang ini keterbatasan ya pandemi ini, Bang Jaya. Ya. Keterbatasan karena kan kita juga menyikapi adanya mungkin sekarang udah bukan pemerintah aja ya, mungkin udah negara lah, mungkin udah sedunia nih COVID ini. Oh gitu. Jadi memang menurun merosot tentang hal-hal kebudayaan, baik itu pelatihan, tampil, karena memang artinya kita menjaga protokol yang ada pemerintah
Oke, iya. Oke, siap ya Pak Komareng ya. Berarti ibarat selama pandemi ini kita tetap masih menjaga diri ya ibaratnya, mematuhi protokol atau ibaratnya prokes dari pemerintah memperhatikan ya. Jangan mentang-mentang kita ibaratnya ada panggilan atau ibaratnya ada acara kita gas terus nih. Bahaya nih kerumunan. Jadi gini ya Bang Jelani, saya mah cuma satu aja buat bocah Depok. Bocah Kalau bahasa orang Betawi, bocah orang Depok. Betawi ya. Jangan malu jadi orang Betawi. Oh gitu. Iya Nah, kenapa harus malu ya positif jangan ya? malu. Nah, kalau kita lagi Emang bocah Betawi kenapa positif malu? ya, Corak kalau mungkin ya atau kan gimana? karena kita udah disikat sama modern ya kan. Ya, Jangan pernah malu jadi orang Betawi. Satu, kedua, inilah kita orang Betawi gitu, harus kita junjung tinggi adat istiadat kita. Jadi berarti gitu. ini siapa lagi kalau bukan kita Siapa yang lagi ngurusin kalau ya, bukan Pak? kita di sini Pajar Jaya nggak harus tenar di mana-mana, yang penting Ya. intinya datang ke Celodong ada Pajar Jaya. Oh gitu. Jadi intinya minimal jangan jadi tamu di rumah sendiri Nah, gitu lah ya itu buat intinya. dia. Oh Ayo iya. mau dia mana, sanggar yang mana gabung sama Pajar Jaya kita Nah, apa? Bicara ibaratnya positif mau gabung mau ibaratnya segala macam itu melalui pendaftaran atau ibaratnya kalau zaman sekarang kan ibaratnya udah ngetren nih, udah online atau mungkin langsung datang ya positif saya mau main nih lenong atau saya mau main silat atau badeng nih gimana tuh? Kita nggak harus daftar Bang, datang aja sama-sama. Oh, datang aja. Berkolaborasi. Saudara. Ya. Nah, mau itu sanggar yang mana, mau datang, oh mau kenal dong Pajar Jaya, boleh kita gabung sama-sama, mau megang musik yang mana silakan. Ibaratnya ya open lah bahasanya, Nah, bahasa open keren, buka. silakan terbuka lah, yang Ya. mau belajar, yang mau bersilaturahmi, ayo. Betul. Betul. Karena Pajar Jaya di sini bukan milik perorangan. Karena Pajar Jaya di sini amanah. Ibaratnya bukan apanya, ibaratnya kalau bahasanya nepotisme. Iya. Ibaratnya bukan keluarga, siapapun mau gabung atau Silakan. mau bermain, Kita terbuka yang punya di sini. kalian, Nah, yang bisa gitu. komedinya, musiknya, Silakan. silakan Malah ya. senang banget itu saya. Tuh, sobat muda ya, silakan ya yang mau gabung nih ya, silakan ke Potitin atau Iya. ke Badeng nih. Iya. Tepatnya di samping Setu Cilodong tuh. Iya. Bilang aja namanya Pak RT Badeng. Iya. Pasti semua kenal siapa Sanggar aja. Pajar tuh Jaya. Sanggar Pajar Jaya. Nah, terakhir Potitin nih, saya mau tanya ini. Potitin kalau main di Lenong ini sebagai apa? Apa pemain musik? Apa sebagai pemain komedi atau Iya. perannya sebagai apa biasa ini? Jadi Saya tahu nih. waktu pertama keluar saya nyanyi dulu Bang. Oh Kami nyanyi. Oh bisa nyanyi juga Potitin. Bisa sedikit-sedikit mah bisa. Nah, Ini nyanyi Betawi, ini nyanyi dangdut maksudnya Betawi. nih. Oh Betawi. Gambang Bromong saya bisa. Gambang nyanyi. Bromong, ya. Nah, ntar kalau udah mulai lakon, saya jadi komedi. Nah itu awalnya belajar sama siapa Potitin tuh? Saya juga kurang paham itu saya belajar dari mana, otodidak aja saya. Oh gitu, otodidak. Jadi Mungkin turunan kali ya. turunan karena kuat ya, Kuat ibaratnya kali gitu. tanpa belajar pun itu darah seni itu Betul, ngalir. ya, Enak saya aja juga- gitu kan gitu. Saya juga ada yang juga itu kenapa saya juga bisa spontan jadi Nyanyi, bisa komedian nyanyi, gitu, komedi. nyanyi juga saya bisa Ah. gitu kan ya, tapi dulu itu saya juga belajar gitu, saya juga harus belajar, banyak belajar. Siap Pak. Oh, gini Potin ya, intinya ya dari Bapak sih sudah tanya panjang lebar, Potin sudah tanya panjang lebar. Nah harapan Potitin sama Bang Badeng nih ya ibaratnya penutup dari kita nih ya. Iya. Apa harapan Potitin nih? Ibaratnya jangan sampai nih Pajar Jaya atau ibarat seni yang ada di Depok lah, khususnya yang ada di Cilodong nih jangan sampai punah nih. Dari tahun 1960 kan lama Badeng ya. Lama banget. Ini jangan sampai cuma gara-gara regenerasi putus mati obor nih. Iya, iya. Kiatnya Potitin gimana nih biar jangan punah? Jadi kiat saya di sini adik-adik saya pun harus semangat dan Terutama dari keluarga sendiri ya, baru Iya, orang lain ya. Saya nggak harus orang lain, yang penting adik-adik saya aja. Ya keluarga dulu Nah, ibaratnya. keluarga dulu kita ikat erat tentang persaudaraan kita, Iya. jangan ada permusuhan, jangan ada perselisihan, itu yang harus kita kuatin dulu. Nah baru kita keluar ya Bang, gitu kan. Nah di sini walaupun kita nggak dipanggil oleh masyarakat, ya kan, yang penting intinya di rumah ada sanggar. Nah, Kita latihan selalu. bicara ibarat perkumpulan, banyak orang pasti kan ada banyak beda pendapat nih. Nah, Ada banyak komentar dan sebagainya. Oh, gimana nih Pajar Jaya biar buat kedepannya, pasti kan ada komentar. Nah, untuk meredam sebuah komentar itu ibaratnya masukan lah ibaratnya dari teman-teman sanggar atau teman silat itu Bapak Badeng yang jawab dah. Itu tiap Bang Badeng sebagai pimpinan lah ada di sini. Itu gimana Bang Badeng? Pasti karena ada kan pro kontra lah bahasanya. Sebetulnya kita nggak perlu ada pro kontra dalam mengembangkan apalagi leluhur warisan nenek moyang kita yaitu budaya Betawi. Ya. Sebetulnya kita harus terus kita kembangkan, kita jaga. Jangan sampai kita gara-gara perselisihan masalah pendapat dalam hal seni budaya kita jadi gontok-gontokan. Gontok-gontokan. Jangan. Mulai saat sekarang justru saya ingin mempersatukan sebetulnya. Baik itu dari
ya sanggar-sanggar yang lain yang memang berdiri di Kelurahan Kalibaru ataupun Kecamatan Ciladong Boleh bergabung Bang Badeng boleh ya? bergabung di sini. Silakan. Kalau memang dasar artinya bagaimana sih Sanggar Pajar Jaya, kita silakan bersilaturahmi, kita bagi rasa, kita bagi pendapat. Ya, welcome untuk masalah Sanggar Pajar Jaya dan terbuka, silakan kita mengembangkan seni budaya dan mudah-mudahan dari semua yang ada, dari warisan semua orang tua, leluhur pun siapa, untuk mengembangkan budaya Betawi nggak akan putus, Pak Jel. Jadi mudah-mudahan ke depannya ya saya sih baik itu yang ada sanggar-sanggar lain ya, apalagi Ibaratnya gini, welcome lah buat Welcome. gabung, buat membesarkan ibarat kesenian Betawi Depok nih ya. Iya. Ibaratnya nggak harus Pajar Jaya atau ibaratnya pajar-pajar yang lain. Iya, di luar sana seperti itu. gitu kan ya. Ayolah kita sama-sama. Oh, gitu. Apalagi Siap, bisa siap, kita Bang bentuk deklarasi. Oke, seni terakhir budaya. Bang Badeng nih ya. Kita udah panjang lebar yang ngobrol itu tentang dari sebuah sila, silat, palang pintu sampai ya ibaratnya popularitas dan senioritas para teman-teman yang pernah bergabung di Pajar Jaya pimpinan Makwol nih ya ibaratnya. Nah sekarang ini boleh nggak nih para sobat ya mau lihat alatnya nih Bang Badeng nih? Boleh. Ya mungkin Ya. kali aja gitu dari teman-teman sobatnya ada yang mungkin ya yang melihat saya mau nyumbang ini nih alat gendang rampak, Apalagi misalnya boleh itu. organ buat Boleh. ibaratnya alat yang model zaman sekarang gitu loh. Heeh. Jadi itu kan boleh Bang Badeng ya? Boleh. Oke, terima kasih Bang. Halo guys, ini kebetulan kita masuk ke dalam ruangan alat-alat dari Lenong Pajar Jaya miliknya Bang Badeng atau Potiti nih. Di sini saya lihat ada apa Bang Badeng namanya nih? Gambang kromong Bang Badeng ya? Ini Gambang apa nih? Ini kromong. Oh, kromong gambang apa Bang Badeng? Nah, ini gambang. Oh, berarti gambang sama kromong. Ya, yang dibilang Terpisah berarti ya? Iya, gambang kromong apaan sih? Nah, ini dia, ini kromong, ini gambang dari kayu Oh, sawo. berarti bukan satu barang ya? Iya. Satu alat itu ya. Dua berarti gambang sama kromong. Nah, ini dari kayu sawo. Gambang ini. Ya, ini udah dari zaman dulu atau mungkin udah alat baru atau gimana Bang Badeng nih? Alat gambang sama kromongnya. Ini zaman dulu, Pak. Oh, ini zaman dulu dari Makwol. Iya. Hmm. Ini juga nggak sembarangan, Bang. Kayunya. Ini kayu apa kok ini Kayu kok? sawo. Kayu sawo. Oh, berarti bukan kayu apa juga bisa buat Iya. gambang itu Nggak nggak bisa. boleh sembarangan. Waduh. Iya. Ini cuma seniman doang. seniman Ini doang guys, yang bisa. sobat ya, ini betapa leluhurnya nih alat ini udah lama banget jadi alatnya juga ini terbuatnya nggak sembarangan kata Potiti ini. Saya juga nggak tahu, saya pikir ini bisa dari kayu capit, kayak rambutnya bisa nggak ternyata nggak sembarangan yang luar biasa ini Potiti ya. Iya. Nah terus ini apa nih gong? Apa Pak? Nah, ini gong. Nah gong ini usianya udah berapa tahun Bang Badeng nih? Aduh, kalau kita usia masalah gong, mungkin kita belum lahir kali Bang Jel. Ini punya Waduh. sejarah serem Iya. ini kalau seandainya itu. Kalau Iya. orang Betawi. Ini apa masuk dalam gong si bolong atau gimana nih? Beda. Beda. Oh beda. Gong biasa. Gong biasa ini mah. Ini warisan dari almarhum Makwol juga nih. Iya. Ya. Ini ada dua, Bang. Di belakang Oh, abang ada ada. dua. Oh, waduh. Nah, ini gong yang kecilnya. Ini gong kecil. Ya, gong yang kecilnya. Nah beda gong kecil sama gong yang ini apa Bang Badeng? Nah, kalau ini Mainnya kan maksudnya? suaranya dengungannya lebih gede. Gemanya tanpa bantu mic atau gimana? Tetap dia main Tetap. tanpa mic ya? pakai mic tetap. Pakai mic. Ya. Nah, ini ya gong kecil ya namanya, sebetulnya suaranya agak lebih kecil. Oh lebih kecil ya, bisa disebutnya bisa di Iya. pakai tangan lah gitu ya pada zaman. Nah satu lagi ini ada gendang apa ini? Ada gendang, namanya gendang rampak. Gendang rampak. Iya. Nah untuk gendang ini apa memang baru ada atau memang dari dulu gitu Bang Badeng? Ya, dari dulu udah ada. Dari dulu udah ada. Udah ada dari dulu. Nah, Nah, kita udah ganti-ganti, Bang, gitu. Nah tadi bicara soal keterkaitan dengan dinas terikat, karena pernah apa namanya udah ada yang menyumbang atau memang belum ada sama sekali dari pemerintah atau dinas terkait yang ada dibuat alat ini? Ya, untuk dinas terkait alhamdulillah sudah menyumbang lah. Oh sudah ada. Sudah ada, alhamdulillah sudah direalisasikan sampai akhirnya kita juga punya dua alat dari yang lama sampai yang sekarang terbaru juga sudah ada di sana. Luar biasa Bang Badeng. Intinya dari alat ini semua Bang Badeng ibaratnya mendapatkan warisan yang sangat luar biasa, gak bisa dibayar sama uang ataupun apa ya Bang Badeng ya. Karena lihat dari usia dan perjuangannya luar biasa nih. Ya. Ya sampai tadi kata manggul-manggul apa gong sama gendang lewat Iya. lewat sawah tanpa menggunakan alat itu ya. Jadi intinya luar biasa lah bedah alat kita nih di Pajar Jaya ya. Oke sobat, terima kasih ya. Sampai jumpa.